Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara semua dan juga rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Christina Panggabean. Saya salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat. Saya mengampu mata kuliah studi nabi-nabi kecil. Dan pada saat ini, untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas, kita akan membahas topik dari Kitab Amos terkait ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dikecam oleh Nabi Amos pada masyarakat Israel Utara pada abad ke-8 sebelum Masehi. Oleh karena itu, mari kita mengikuti materi pembelajaran berikut. Materi pembelajaran kita pada saat ini adalah Kitab Amos, pasal 5 ayat 7, ayat 10 sampai 12, ayat 15 dan 24, yang membahas tentang bagaimana Nabi melawan ketidakadilan di bidang hukum dan sosial. Dalam hal ini adalah Nabi Amos sendiri, serta bagaimana merelevansikannya terhadap konteks Indonesia dan moderasi beragama secara khusus pilar komitmen kebangsaan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah studi PL Kitab Nabi-Nabi Kecil yang menjadi CPMK. Untuk materi dari Kitab Amos ini adalah CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun refleksi suara kenabian dari Kitab Nabi-Nabi Kecil dan relevansinya dalam konteks masa kini di Indonesia dan moderasi beragama. Sementara sub CPMK-nya adalah sub CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis salah satu perikop dari Kitab Amos, menyusun refleksi teologis, relevansinya dalam konteks Indonesia dan moderasi beragama, secara khusus pilar komitmen kebangsaan. Kitab Amos akan kita bahas secara khusus pasal 5 dengan memperbandingkan bagaimana ketidakadilan hukum yang terjadi di abad ke-8 di Israel Utara dengan ketidakadilan hukum di Indonesia saat ini. Nah, sebagaimana kita tahu, ketidakadilan hukum di Indonesia itu merupakan sebuah perbandingan nyata di mana ketidakadilan itu cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa maksudnya? Hukum itu sering sekali tajam terhadap orang-orang miskin, sementara akan tumpul kepada orang-orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, ibaratnya seperti pelanggaran hukum dalam korupsi, tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sering sekali tidak mendapatkan hukuman yang sebanding dengan korupsi yang dilakukannya. Sementara masyarakat kecil atau masyarakat kelas bawah akan mendapat hukuman jika melakukan pelanggaran hukum. Contohnya seperti Nenek Asyani yang mencuri kayu di perhutani mendapat vonis hakim 1 tahun penjara. Sementara Joko Chandra sebagai koruptor yang korupsi triliunan hanya mendapat hukuman 4,5 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Konteks ini juga lah yang akan kita lihat di dalam konteks Kitab Amos. Tapi terlebih dahulu kita melihat bagaimana latar belakang dari Kitab Amos ini sendiri. Nabi Amos adalah nabi yang melayani pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II di Israel Utara abad ke-8 Masehi. Di abad ke-8, raja yang memerintah adalah Raja Yerobeam II. Raja ini berhasil meningkatkan kemakmuran di Israel Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi Israel pada saat itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hanya saja, kemakmuran dan ekonomi yang berkembang pesat itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat golongan atas. Lalu masyarakat golongan bawah tidak dapat menikmati kemakmuran atau kekayaan tersebut. Hal ini mengakibatkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin dalam konteks Israel Utara abad ke-8 dalam Kitab Amos ini. Sekalipun Israel Utara berada dalam kemajuan ekonomi atau kemakmuran yang sangat signifikan pada masa itu, namun ketidakadilan di dalam hukum dan sosial kerap terjadi. Di sana terjadi yang namanya korupsi atau suap. Para pejabat di Israel Utara sering melakukan korupsi, bahkan menyuap para hakim
untuk tidak diadili kasus-kasus hukum mereka ketika melakukan ketidakadilan sosial terhadap orang-orang kecil. Jadi, hakim disuap sehingga hakim akan memutuskan orang-orang kaya yang menyampaikan perkaranya ke pengadilan akan bebas dari hukuman. Sementara orang miskin yang mengajukan perkaranya untuk menuntut keadilan tidak akan pernah mendapatkan keadilan karena tidak akan diproses oleh para hakim, di mana para hakim tersebut telah disuap oleh masyarakat golongan atas yang melakukan kejahatan, ketidakadilan, dan tindakan ini disebut tindakan suap dengan menyuap para hakim ataupun tindakan korupsi. Selain tindakan suap ataupun korupsi yang dilakukan oleh masyarakat golongan atas terhadap hakim dan hakim penerima suap sebagai pelaku korupsi, ternyata terjadi juga penindasan terhadap orang miskin yang dilakukan oleh masyarakat golongan atas atau orang-orang kaya seperti pejabat, tuan tanah, dan para saudagar-saudagar kaya pada masa itu. Mereka cenderung menindas orang miskin, bahkan sampai menjual orang miskin menjadi budak. Selain penindasan terhadap orang miskin, para pejabat-pejabat hukum juga sering melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengatasnamakan jabatan mereka, mereka merampasi atau menekan orang-orang miskin, lalu memungut pajak dengan harga yang sangat mahal, membuat orang miskin semakin lemah, semakin miskin, bahkan karena tidak dapat membayar hutang pun menjual diri mereka sebagai budak kepada orang-orang kaya di Israel Utara pada masa itu. Selain penyalahgunaan kekuasaan, terjadi ketidakadilan dalam sistem hukum. Di pengadilan, perkara orang-orang miskin tidak pernah diadili secara benar, sehingga para pencari keadilan dari golongan miskin ataupun golongan masyarakat bawah tidak akan pernah menemukan keadilan di pengadilan. Situasi inilah yang mendorong Nabi Amos menyampaikan kritik kenabiannya, mengkritik para pejabat-pejabat hukum, mengkritik para orang-orang kaya dan penguasa-penguasa yang sudah melakukan ketidakadilan, yang sudah melakukan penindasan, yang sudah tidak lagi mendengarkan pesan-pesan kenabian untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat Israel Utara. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita? Kita bisa melihat bahwa kemajuan ekonomi bukan berarti selalu dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakatnya. Seperti dalam konteks kitab Amos yang kita lihat tadi. Dengan demikian, dalam Amos 5 ayat 7, ayat 10 dan 15 kita bisa melihat bahwa Nabi Amos sungguh mengecam sistem hukum yang telah menyimpang, di mana pengadilan yang seharusnya menjadi tempat pencari keadilan justru menjadi tempat ketidakadilan, bahkan menjadi sarang penyamun, tempat menyiksa, ataupun tidak memberikan ruang bagi orang-orang miskin untuk mencari keadilan. Beberapa bentuk penyimpangan yang dikritik oleh Nabi Amos, yang pertama adalah memutarbalikkan keadilan. Yang seharusnya keadilan itu dimiliki oleh orang-orang miskin, yang seharusnya kebenaran itu harus ditegakkan oleh para hakim bagi orang-orang miskin, tetapi para hakim memutarbalikkannya dan tidak memberi keadilan. Orang miskin akan tetap merasakan ketidakadilan karena perkara mereka tidak pernah mendapat pembelaan ataupun mendapat keadilan yang sejati. Kemudian juga bentuk penyimpangan yang dikritik oleh Nabi Amos juga dia mengkritik oleh orang-orang yang membenci kebenaran. Karena dalam konteks suap menyuap ini tentu saja akan muncul orang-orang yang membenci kebenaran, tidak mau menyatakan kebenaran, bahkan membenci orang-orang yang bersaksi untuk menyatakan kebenaran. Orang-orang ini akan mengalami intimidasi, akan mengalami penindasan. Dan inilah yang dikritik oleh Nabi Amos. Dia mengkritik orang-orang kaya atau para pejabat yang membenci orang-orang yang menyatakan kebenaran. Kemudian juga Amos
mengkritik para hakim dan para pejabat hukum yang memihak orang kaya dengan tidak mau memproses perkara hukum yang disampaikan kepada mereka, serta juga mengkritik para pejabat hukum dan para hakim yang mengabaikan hak orang miskin, sehingga mereka tetap mengalami penindasan dari orang-orang kaya ataupun dari masyarakat golongan atas. Di sini terlihat bahwa masyarakat kecil kehilangan akses terhadap keadilan. Nah, kunci daripada ayat ini penekanannya adalah di ayat 15, di mana Nabi Amos menekankan bagi orang-orang Israel Utara seharusnya mereka itu membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Kemudian harus menegakkan keadilan di pintu gerbang. Pintu gerbang dalam konteks Israel Utara adalah pengadilan sendiri. Dari pemaparan tadi, jika ditanya kepada kita, apa sesungguhnya ancaman terbesar bagi keadilan hukum? Apakah korupsi? Apakah suap? Apakah penyalahgunaan kekuasaan? Atau ketiga-tiganya? Tentu kita akan menjawab, ketiga-tiganya merupakan ancaman terbesar bagi keadilan hukum. Karena itulah yang terjadi di Israel Utara. Korupsi, suap, penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan ketidakadilan, penindasan bagi orang-orang miskin dan juga orang-orang lemah. Dengan demikian, Nabi Amos tentu saja mengecam ketidakadilan sosial yang terjadi di Israel Utara. Ia juga mengecam kelompok kaya yang hidup dalam kemewahan. Mereka tinggal di rumah-rumah besar, berornamen-ornamen gading, dan rumah-rumah mewah. Makanan yang serba mewah, sementara rakyat kecil mengalami penderitaan, bahkan menjadi budak karena sudah tidak punya sumber penghasilan, tidak punya sumber ekonomi. Nah, oleh karena itulah bentuk ketidakadilan sosial yang dikritik oleh Amos meliputi eksploitasi ekonomi, di mana orang-orang miskin, orang-orang lemah akan dieksploitasi oleh golongan kaya, pemilik tanah, pemilik ladang besar, para pejabat. Orang-orang miskin dieksploitasi untuk bekerja bagi mereka dan dipaksa untuk menghasilkan panen yang lebih banyak lagi, sementara mereka sendiri tidak diperhatikan kebutuhannya. Nah, ini menjadi bentuk eksploitasi ekonomi yang mengakibatkan penindasan kepada orang miskin. Nah, ini juga yang diwujudkan di dalam penindasan terhadap kaum lemah. Orang lemah ini akan dipaksa terus bekerja bagi mereka supaya memperkaya para tuan takur. Dan hal ini tentu mengakibatkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial terjadi di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagi Amos, kehidupan beragama tentu saja tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap sesama. Inilah yang disampaikan oleh Amos. Ya, orang Israel sangat gigih dalam beribadah. Mereka sangat banyak sekali memberikan persembahan-persembahan ke bait suci. Tetapi dalam kehidupan sosial mereka sangat melakukan ketidakadilan, mengeksploitasi. Sementara kitab ini sedang berbicara, kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Amos menyatakan, tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yaitu Amos pasal 5 ayat 24 merupakan puncak dari pemberitaan Amos sendiri. Kecaman terhadap orang-orang yang melakukan penindasan, melakukan ketidakadilan, tapi masih rajin beribadah, masih rajin memberikan persembahan, tapi tidak pernah memperhatikan keadilan. Oleh karena itu, Amos menegaskan, harusnya keadilan itulah yang harus diberikan, dan keadilan itu harus seperti air yang terus bergulung-gulung, dan kebenaran itu seperti sungai yang terus mengalir, tidak pernah berhenti mengalir. Itulah yang harus ditegakkan oleh para pejabat hukum dan juga oleh
masyarakat Israel Utara, secara khusus masyarakat golongan atas. Mereka harusnya melihat saudara mereka yang miskin dan menolong saudara mereka yang miskin, bukan menindas ataupun semakin mempermiskin, memperalat, mengeksploitasi mereka. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Amos sebagai puncak dari pemberitaannya, supaya keadilan itu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran itu seperti sungai yang mengalir. Dari pembahasan ini kita boleh melihat refleksinya. Apakah ibadah yang baik dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap keadilan sosial? Tentu saja tidak dapat. Jika memang ibadah terus dilakukan, bahkan sangat banyak sekali dilakukan secara kuantitas, seharusnya itu akan berdampak terhadap sikap dan kepedulian orang yang melakukan ibadah itu terhadap keadilan sosial. Karena apa? Ibadah itu harus beriringan dengan keadilan sosial, melakukan keadilan sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Dasar dari ayat 24 ini tentang perlawanan Nabi Amos terhadap ketidakadilan digambarkan seperti air yang terus bergulung-gulung mengalir, dan juga kebenaran itu seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Artinya keadilan itu harus melimpah, kebenaran itu harus terus berjalan, jangan pernah berhenti. Itu yang dituntut, itu yang disampaikan, merupakan puncak dari pemberitaan Nabi Amos bagi masyarakat Israel Utara, supaya penindasan dihentikan, suap dihentikan, korupsi juga dihentikan, tapi keadilan dan kebenaranlah yang harus ditegakkan bagi masyarakat Israel Utara. Berdasarkan uraian yang sudah kita dengarkan tadi dan kita lihat, Nabi sungguh-sungguh menyerukan pertobatan sosial. Amos sungguh-sungguh mengajak bangsa Israel kembali kepada keadilan dan kebenaran. Bagi Amos, keadilan merupakan wujud nyata ketaatan kepada Allah. Melakukan keadilan, itulah wujud nyata seseorang yang taat kepada Allah. Bukan hanya melakukan ritual-ritual agama, tapi tidak berdampak dalam kehidupan nyata seperti memberikan keadilan bagi orang lain. Secara khusus memberikan keadilan kepada orang miskin, golongan lemah, dan masyarakat kelas bawah. Setelah kita menguraikan materi dari Amos pasal 5 tadi, kita akan melihat bagaimana relevansinya terhadap konteks Indonesia, yang akan dituntun dengan pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah kesejajaran antara ketidakadilan hukum yang dikecam dalam Amos 5 dan realitas penegakan hukum di Indonesia? Teks Amos 5 memberikan kritik tajam terhadap masyarakat Israel pada zamannya, yang secara sistematis terlihat menindas orang miskin dan memanipulasi sistem hukum. Yang digambarkan di dalam pasal 5 ayat 10, yaitu disebutkan mereka yang membenci orang yang menegur di pintu gerbang dan orang yang berkata benar. Dalam konteks yang lebih luas di Indonesia, hal ini sering digambarkan sebuah resistensi dari pihak yang berkuasa terhadap kritik atau upaya penyingkapan kebenaran. Orang-orang yang berkata benar atau mencoba menegur praktik-praktik korupsi seringkali menghadapi intimidasi, hukum yang disalahgunakan, atau mengalami serangan balik karena bersuara vokal atau menyampaikan kebenaran. Dalam konteks Indonesia dan konteks Amos memiliki kesejajaran terhadap suara-suara vokal yang menyatakan kebenaran. Pertanyaan yang kedua, apa sesungguhnya tantangan terbesar yang dapat kita lihat dalam mewujudkan keadilan hukum dan sosial di Indonesia? Dan bagaimana mengatasinya dengan melihat pada prinsip-prinsip yang ada di Amos 5? Tentu tantangan terbesar dalam melawan ketidakadilan, sebagaimana disebutkan di Amos 5 ayat 12, adalah masyarakat Israel Utara
akan mengalami kepercayaan yang menurun terhadap para penegak hukum. Demikian dalam konteks ketidakadilan di Indonesia juga, di mana di Indonesia akan terjadi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang merupakan dampak langsung dari suap yang sejajar dalam teks pasal 5 ayat 12. Di Indonesia, banyaknya penegak hukum yang tertangkap korupsi atau manipulasi kasus. Hal ini juga dapat menciptakan sinisme yang mendalam di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kemudian apatisme dan pelemahan semangat menaati hukum. Nah, ketika masyarakat melihat bahwa orang yang berkuasa atau orang kaya bisa bebas dari hukum atau kebal dari hukuman, maka masyarakat akan menjadi apatis. Ya, masyarakat menjadi orang yang apatis dan tidak lagi termotivasi untuk menaati hukum. Semangat mentaati hukum semakin melemah. Hal ini menciptakan lingkaran setan, impunitas, dan kekacauan. Selain itu, tekanan kekuasaan dan politik yang ditunjukkan di mana pejabat yang terlibat korupsi memiliki sumber daya politik dan ekonomi untuk menekan proses hukum atau mempengaruhi kebijakan yang melindungi kepentingan mereka. Walaupun ada tantangan untuk menegakkan keadilan, tetapi kita tidak boleh apatis karena tetap ada harapan untuk memastikan keadilan terwujud. Sebagaimana dalam Amos 5 ayat 15 disebutkan panggilan untuk menegakkan keadilan. Panggilan ini merupakan sebuah komitmen. Dan panggilan ini merupakan harapan atau pintu yang terbuka bagi orang-orang yang terus dapat berjuang untuk kebenaran meskipun menghadapi kesulitan. Seruan ini akan menjadi harapan bagi orang-orang yang akan terus berjuang untuk kebenaran. Kemudian juga sebagai mahasiswa, harapan itu merupakan kekuatan moral, di mana mahasiswa juga dapat berfungsi sebagai agent of change, di mana kekuatan moral dan intelektual mahasiswa ini dapat menjadi katalisator untuk perubahan selama mereka tidak terjebak dalam apatisme atau godaan kekuasaan, di mana mahasiswa dituntut untuk tetap menegakkan idealismenya. Kemudian tanggung jawab bersama. Supremasi hukum bukan milik pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Harapan terwujud ketika setiap warga negara, termasuk mahasiswa, merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem hukum bekerja dengan adil. Selain itu, tindakan untuk memastikan keadilan terwujud juga dapat terlihat dengan melakukan penguatan integritas penegakan hukum, reformasi sistem rekrutmen dan pelatihan penegakan hukum dengan berfokus pada etika dan integritas. Ini perlu dibangun supaya membangun integritas yang kuat bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi penegak hukum. Kemudian melakukan pemberantasan korupsi sistemik, di mana tindakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap koruptor serta perbaikan sistem administrasi dapat mencegah korupsi terjadi. Sistem harus diperbaiki. Selanjutnya adalah pengawasan publik berkelanjutan. Masyarakat, media, dan mahasiswa harus terus aktif mengawasi proses hukum dalam kebijakan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah perlindungan advokat dan saksi, di mana ini dilakukan untuk memastikan terjadinya perlindungan bagi orang-orang yang berani menegur di pintu gerbang atau yang berani menyatakan kebenaran, yang berani bersuara vokal untuk menyatakan kebenaran-kebenaran dan melaporkan ketidakadilan. Lalu bagaimanakah dalam konteks moderasi beragama, konteks uraian pembahasan kita terhadap Amos 5
yang berbicara kecaman terhadap ketidakadilan hukum dan sosial. Kita akan melihat dalam konteks moderasi beragama secara khusus pilar komitmen kebangsaan. Sebagaimana telah kita ketahui dan kita pelajari, pilar moderasi beragama ada 4. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. 3, anti kekerasan. 4, penerimaan terhadap tradisi. Nah, kita akan merelevansikan konteks Amos 5 dengan moderasi beragama secara khusus pilar komitmen kebangsaan. Pesan Nabi Amos tentang keadilan sosial dan penegakan hukum ini ternyata sangat relevan dengan pilar komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama di Indonesia. Hubungan ini didasarkan pada prinsip-prinsip moderasi beragama yang dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen kebangsaan, khususnya pilar Pancasila sila kelima, menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan Amos 5 ini berresonansi dengan hal ini, yaitu dengan sila kelima dari Pancasila. Karena Amos juga secara tegas mengecam penindasan terhadap orang miskin dan lemah, serta manipulasi hukum oleh penguasa. Nah, ini juga direlevansikan dengan sila kelima yang harusnya ditegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dalam keadilan dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam konteks moderasi beragama, komitmen kebangsaan menuntut kita untuk memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama atau berdasarkan status sosial ekonomi. Pesan Amos ini menegaskan pentingnya memastikan keadilan bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang seseorang, tanpa memandang suku, bahasa, agama, atau status seseorang. Hubungan Amos pasal kelima dengan moderasi beragama secara khusus pilar komitmen kebangsaan juga ditunjukkan dalam memperkuat negara hukum ataupun supremasi hukum. Komitmen kebangsaan mencakup penghormatan dan ketaatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Jelas sekali Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima. Maka pesan Amos mengkritik ketidakadilan hukum dan menegaskan pentingnya menegakkan keadilan di pintu gerbang atau pengadilan yang dalam konteks modern berarti memastikan terjadinya supremasi hukum. Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari komitmen untuk mewujudkan negara hukum yang adil, di mana hukum benar-benar menjadi alat keadilan dan perlindungan bagi semua warga negara, bukan hanya bagi mereka yang kuat saja atau memiliki status sosial yang tinggi. Dengan demikian muncul pertanyaan, apakah keadilan merupakan pondasi penting bagi kehidupan berbangsa yang mencerminkan moderasi beragama? Tentu saja, keadilan ini merupakan pondasi penting bagi kehidupan beragama yang mencerminkan moderasi beragama. Karena keadilan adalah prinsip universal di semua agama. Tentu saja semua agama mengakui keadilan dan ajaran agama mengajarkan menegakkan keadilan. Yang kedua, keadilan itu menciptakan kepercayaan dan kerukunan. Tentu saja, jika semua orang mendapat perlakuan adil, tentu akan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap sistem hukum, terhadap pejabat hukum. Dan kepercayaan ini juga dapat melahirkan kerukunan di antara semua suku bangsa dan semua agama. Yang ketiga, keadilan tentu mencegah perpecahan dan konflik. Jika sudah terwujud keadilan, tidak ada lagi yang merasa ditindas, tidak ada lagi yang merasa
tidak adil dalam ekonomi, dalam hukum, dalam sosial, maka tentu saja perpecahan itu akan dapat dihilangkan. Dan potensi untuk konflik-konflik juga akan dapat dihilangkan. Yang keempat, keadilan menjadi basis bagi kehidupan politik yang sehat. Ya, jika keadilan ini ditegakkan, tentu kehidupan politik juga akan sehat. Politik akan berjalan untuk mewujudkan keadilan. Sebagai penutup untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan dari semuanya bahwa keadilan adalah fondasi penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa, yang mencerminkan moderasi beragama. Tanpa keadilan, mustahil bagi kita untuk mewujudkan kerukunan, persatuan dan kedamaian dalam masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, konteks Amos 5 sangat relevan dengan konteks Indonesia dan juga relevan dengan penegakan moderasi beragama, secara khusus pilar komitmen kebangsaan. Dengan pembelajaran ini kita diharapkan mampu menjadi orang-orang yang terus menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan dan menyuarakan keadilan. Dengan harapan bahwa jika setiap orang sadar keadilan dan kebenaran itu menjadi fondasi yang penting berbangsa dan bernegara, tentu bangsa dan negara akan maju, berkembang lebih baik dan maju lebih baik. Dan supremasi hukum juga akan terwujud dengan baik. Demikian materi pembelajaran kita pada saat ini dari kitab Amos pasal 5 ayat 10 sampai 12 dan ayat 15, ayat 17 dan juga ayat 24, yang materi pembelajaran dari konteks Amos yang kita relevansikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, serta dalam konteks moderasi beragama secara khusus pilar komitmen kebangsaan. Nah, kita akan ketemu lagi untuk materi pelajaran kita di pertemuan selanjutnya minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai berjumpa.